Selamat malam para mahasiswa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan pada terapi akupunktur. Baik, akan saya share screen. Oke. Jadi setiap kita hendak melakukan terapi, kita butuh persiapan-persiapan. Jadi jangan sampai ketika kita di hadapan pasien, kita belum siap. Jadi kalau peralatan itu disiapkan terlebih dahulu, kemudian disiapkan pada tempatnya, supaya nanti ketika kita menerapi pasien itu sudah siap. Jadi tidak sudah sampai di depan pasien, kapasnya ketinggalan atau pinsetnya ketinggalan. Nah, itu akan menyebabkan terapi jadi terhambat dan juga terapinya bisa molor waktunya, jadi kurang efektif terhadap waktu. Nah, apa yang dipersiapkan? Persiapan peralatan dan bahan terapi akupunktur. Mari kita lihat. Nah, dalam proses terapi akupunktur dibutuhkan peralatan dan bahan yang steril dan bersih untuk menghindari faktor-faktor terjadi infeksi dan bakteri dan virus. Jadi peralatan yang kita maksudkan di sini adalah peralatan yang sudah dalam kondisi siap pakai, steril ya. Karena salah satu efek samping dari akupunktur yang paling jelas ternyata adalah resiko infeksi. Nah, resiko infeksi ini terjadi setelah kita melakukan terapi dengan kurang persiapan. Salah satunya adalah alat yang seharusnya steril, tapi tidak dalam kondisi steril. Jadi kita asal comot atau alat yang tidak siap. Nah, untuk menghindari itu perlu kita siapkan sebaik-baiknya dalam proses terapi ini. Nah, peralatan yang kita butuhkan adalah meja, troli, dan nampan. Ini adalah meja, troli yang membantu kita dalam membawa peralatan dan juga nampan. Jadi peralatan tidak kita bawa dengan tangan begitu, kemudian akhirnya bisa terjatuh. Tapi diletakkan dalam nampan seperti kalau kita mau latihan minum sama tamu itu yang kita gunakan nampan supaya sopan. Ada estetika di situ. Nah, ini juga nampan ini juga penuh dengan estetika. Nampan tidak sekedar nampan tapi juga nampan yang dikasih pengalas ya, biar rapi, estetikanya dapat. Dan meja troli yang mungkin kalau ada ya yang standar ya ada di pasaran itu biasanya yang stainless atau juga kayu juga ada. Nah, yang penting meja dan troli ini sebaiknya menggunakan roda, jadi memudahkan kita untuk membawa peralatan. Nah, itu standarnya yang biasanya ada di klinik atau rumah sakit. Dan yang kedua adalah jarum akupunktur. Ini adalah senjata utama, istilahnya senjata pamungkas kita. Jadi senjata kita ini, jarum akupunktur ini harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah disposable. Disposable itu sekali pakai kemudian dibuang. Jadi ini untuk menghindari terjadinya pemakaian yang berulang pada orang-orang yang berbeda. Pada orang yang sama pun juga kurang baik karena ketika jarum sudah dipakai itu tentunya ketajamannya berkurang sehingga akan menyebabkan trauma atau sakit ketika itu ditusukkan. Jadi kurang kental lah istilahnya gitu. Nah, ini jarum akupunktur kalau disposable tidak sekali pakai. Yang kedua adalah elektrostimulator. Ini sebagai alat untuk memanipulasi. Yang biasanya kalau yang tradisional itu dimanipulasi secara manual menggunakan tangan. Ada berbagai
teknik, mungkin nanti juga akan diajari, kalau tidak saya, dosen-dosen yang lain. Nah, elektrostimulator ini adalah alat untuk menstimulasi, ya, sebagai alat perawatan yang menstimulasi secara elektrik, jadi bukan manual. Kemudian TDP ini alat untuk memberikan rasa panas atau hangat. Ini biasanya sebagai pengganti dari moksa. Dan cupping, bengkok. Ya, ini bengkok ini ada istilah lain namanya piala ginjal karena bentuknya seperti ginjal. Ini fungsinya untuk sampah, ya, membuang sampah pada peralatan maupun bahan habis pakai. Dan pinset dan tensi stetoskop. Nah, ini alat untuk memeriksa tanda-tanda vital yang kita perlukan ketika sebelum terapi dilakukan. Nah, yang pertama mari kita bahas jarum akupunktur. Jarum akupunktur ini tersedia berbagai macam ukuran. Seperempat cun, ada seperempat cun itu pendek, ya, pendek, biasanya ini dipakai untuk kecantikan, ya, di muka, karena di muka itu adalah banyak pembuluh darah dan juga kulitnya itu lembut, maka menggunakan jarum seperempat cun, jadi biar enggak menimbulkan trauma di wajah, karena wajah itu kan estetika, jadi enggak sembarang jarum. Kemudian ada berbagai ukuran, seperempat, setengah itu dipanjang dikit, kira-kira ya setengah senti, ya. Kemudian ada 1 cun, ini yang biasa standar dipakai. Kemudian 1,5 cun yang lebih panjang, 2 cun, 2,5 cun panjang banget, 3 cun, 5 cun, ya. Ada yang sangat panjang. Kalau sangat panjang itu yang memang yang lazim dipakai itu adalah sampai ukuran 2. Dan itu memang semakin panjang ukurannya, itu teknik menusuknya juga berbeda, karena itu memerlukan keahlian khusus untuk memasukkan jarum yang sangat lentur, gitu. Kalau nggak bisa nanti patah jarumnya. Dan jenis jarum akupunktur ini ada jarum prisma, jarum 7 bintang. Prisma, jarum 7 bintang. Ini jarum yang tersedia di pasaran, ini dengan berbagai macam merek, tentunya juga memiliki kemasan dan yang berbeda, tapi ukurannya biasanya standarnya sama. Nah, kemudian elektrostimulator, peralatan yang digunakan terapeutis khusus untuk menstimulasi jarum akupunktur dengan menggunakan berbagai jenis gelombang. Ini ada berbagai macam jenis gelombang. Mungkin secara tersendiri nanti akan dijelaskan tentang elektrostimulator. Kalau biasa disebut ES atau EA, itu akupunktur. Ya, TDP. Ini peralatan digunakan sebagai pengganti moksa yang memancarkan lampu berwarna merah. Fungsi ini menghangatkan tubuh, meningkatkan mikrosirkulasi pembuluh darah, dan membuka pori-pori kulit, ya, karena kan efek dari penghangatan itu kan vasodilatasi, jadi pembuluh darahnya jadi lancar. Nah, ini juga untuk kasus-kasus tertentu, misalkan kasus dengan pola dingin, yin, ya, tadi, atau defisiensi. Menggunakan TDP. Pemakaian TDP pada tubuh ini kira-kira 15 cm dari permukaan itu selama 15 sampai 30 menit. Jadi ini ada aturannya. Kira-kira 15 cm dari permukaan itu supaya tujuannya ini tidak membakar. Ya, jangan sampai ini kita lupa kontrol pasiennya kulitnya melepuh gitu. Ini bentuknya. Nanti silahkan lihat di lab. Ada banyak seperti ini. Dan cupping ini peralatan tambahan dalam terapi akupunktur yang digunakan dengan cara dipanaskan atau dilukai yang kemudian divakum
menggunakan tabung atau bambu kaping. Jadi kaping ini kalau istilahnya bekam, ya, bekam. Kalau zaman dulu itu menggunakan api gitu ya. Tapi kalau sekarang itu sudah ada kaping yang produk pakai pompa gitu, disedot, nanti dilukai, kemudian diharapkan darah yang kotor itu keluar. Ini sebagai peralatan tambahan. Ini ya, HP seperti ini. Ini pompanya. Bengkok ya, bengkok peralatan pendukung ya. Seperti saya katakan tadi ini ya, seperti bentuknya seperti ginjal. Ya, ini fungsinya untuk buang tempat alat dan juga sampah medis. Ya, peralatan tambahan untuk tempat kapas alkohol steril. Jadi ini jika menggunakan alkohol kapas tupers itu ya, yang belum udah dikasih alkohol, itu tempatnya di sini. Tapi kalau zaman sekarang sudah biasanya menggunakan alkohol swab, jadi sudah dalam bentuk kemasan, itu lebih praktis. Tapi ya harganya yang lumayan mahal. Pinset ini peralatan pendukung yang digunakan untuk mencabut jarum apabila terjadi kasus jarum patah. Kan ada kemungkinan ketika menerapi pasien itu jarumnya patah. Ya sebenarnya kalau prosedurnya tepat untuk penusukan ya nggak patah. Tapi ini kan namanya kecelakaan gitu ya. Jadi ini bisa dicabut dengan menggunakan pinset yang steril. Selain itu dapat juga digunakan untuk memasukkan jarum bekas ke dalam lubang. Jadi maksudnya ini sebagai alat bantu supaya tangan kita itu tidak menyentuh jarum. Kalau jarum itu kan bahaya apabila nanti kita bisa tertusuk, sebenarnya ini sudah dipakai untuk orang lain, bisa menularkan penyakit yang ditularkan lewat darah. Ini ya, ada berbagai macam jenis pinset. Ini menurut sebenarnya ini yang spinker servis anatomis ini yang membedakan adalah ujungnya. Ini ada giginya, yang ada yang enggak, ini ada yang bentuknya seperti ini. Ada yang seperti ini. Troli berfungsi sebagai tempat peralatan medis dan bahan habis pakai dalam tindakan medis. Troli yang saya maksud tadi ini stainless, ada rodanya. Tensi dan stetoskop digunakan untuk mengukur tekanan darah sebelum dilakukan terapi akupunktur. Jadi memang ini peralatan yang perlu kita bawa itu memang peralatan untuk tanda-tanda vital. Karena sebelum dan sesudah terapi kita perlu untuk mengukur tanda vital dalam hal ini yang paling sering itu adalah tekanan darah. Jadi kita tidak mungkin menusuk pada pasien dengan tekanan darah sangat tinggi, ya, karena berisiko. Apabila terjadi sesuatu nanti berisiko terhadap terapisnya. Demikian mana, jadi harus dikontrol sebelum diterapi. Bahan terapi akupunktur ini ada, ini bahan habis pakai ya. Ada kapas gulung, ini fungsinya untuk membuat kapas alkohol, dan alkoholnya alkohol 70%. Jadi ada berbagai macam alkohol. Ini yang dipakai untuk desinfektan ini adalah alkohol yang 70%. Karena alkohol itu ada yang 80, 90, ada 100%. Nah, itu yang paling aman untuk kulit adalah 70%. Dalam hal ini juga efektivitas terhadap bakterinya juga sudah baik. Dan moksa seperti ini, moksa ada juga berbagai macam moksa. Ada moksa yang biasa, ada yang nggak berbau, ada asap tapi nggak berbau juga ada. Ini yang ada di pasaran. Oke. Untuk peralatan, saya sudah cukup. Itu adalah peralatan-peralatan yang kita pakai pada saat kita melakukan terapi. Sudah seperti yang saya katakan tadi, kita harus menyiapkan dulu sebelum kita menuju kepada pasien untuk menerapi. Jadi kita harus siap sebelumnya. Baik, nanti akan saya lanjutkan dengan video yang lain. Kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.